Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat hadir dengan setia dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan ya, semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh pewarta terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya di mancanegara, di dalam negeri semuanya ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share linknya ya. Jadi jangan diunduh ya, terus dipotong-potong, terus diunggah ulang ya. Aku tidak kasih izin untuk yang demikian. Berikutnya semuanya atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu. Sebagai saudara sesama muslim kita saling mendoakan dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita, kali ini adalah seri yang kedua. Sorry. Kemarin aku telah menjelaskan Iqra ya. Nanti Iqra ini terbagi dari Qur'ani, Qur'aniyah ya, dan apa lagi satunya? Qur'aniyah. Sorry. Duh, batuknya datang. Kauniyah. Ya, ini alam yang terhamparkan, ini yang terkitabkan, maka disebut Qur'aniyah, ini kauniyah. Ya, Iqra ini membaca, dia tidak punya mahful, tidak punya objek. Baca, apa yang dibaca? Karena dia bersifat umum. Ya, nanti bagaimana kata dasar mau diambil itu terserah saja, apakah dari qoro'ah, apakah itu dari fi'il, apa mau dari isim Quran, monggo silahkan ya. Kemarin sudah tak paparkan. Dan kemudian ini tokoh-tokoh yang beken ya. Ada Maurice Buccelli ya, ini nggak salah orang Prancis yang akhirnya setelah belajar Al-Quran dia to be Muslim. Kalau Isa S. Boulatannya aku nggak tahu apakah dia hanya sebagai peneliti saja, apakah dia setelah meneliti terus menjadi muslim, aku kurang info, silakan dicari ya. Jadi ini adalah tokoh-tokoh yang telah membuktikan kehebatan Al-Quran, dan kalian bisa cari lagi referensinya masih banyak ya, silakan di googling saja. Aku kira dua ini sudah cukup ya untuk memberikan bagaimana kehebatan Al-Quran itu. Mengapa Al-Quran itu ya mempersilahkan dirinya untuk diuji ya. Dia mengajukan tantangan. Mana tuh labnya yang basah? Tadi sudah Bapak pegang sepertinya yang hitam. Ya, sekarang kita lanjutkan seri yang kedua. Oh, jatuh. Ini seharian sibuk jadi agak petang ya, bukan agak petang, sudah petang ini ya. Oke ya, ini aku hapus ya, nanti kita lanjutkan di seri yang kedua. Oke, sebelum melanjut seri yang kedua, sebagai wujud apresiasiku aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semuanya ya. Ini tenggorokan kebanyakan makan gorengan. jadi sering batuk-batuk ya. Oke.
ini bentuk apresiasiku, bentuk penghormatanku untuk kalian semua ya, yang telah meluangkan waktu untuk menuliskan komentarnya di kolom komentar. Aku awali dari Kang Mas Nurkolis. Alhamdulillah Brebes hadir ngaji. Salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, matur thank you. Dok Kang Nurkolis yang ada di Brebes, salam Isra juga ya untuk semuanya. Kemudian Penghobi Borneo Kalimantan. Assalamualaikum. Samarinda nyimak. Kajian berbobot membuat waktu tidak terasa lama. Masih ingin ngaji, tiba-tiba sudah hampir 1 jam. Oke, terima kasih. Ya orang kalau bukis, kalau cinta ilmu seperti itu memang ya. Tapi kalau yang sudah tidak cinta ilmu maunya yang 15 menitan. Kalau bisa 10 menitan tambah. Oke, salam Isra juga untuk saudaraku Penghobi Borneo di Kalimantan. Berikutnya Kang Irfan Al-Akbar masih nyimak dengan seksama dari Kerinci Jambi. Matur nuwun Kang Irfan yang banyak membantu ya. Semoga selalu dalam lindungan Gusti Allah Agung ya. Kemudian Kang Samsul Yatim gelar tikar. Teori matematika Al-Qur'an yang dituliskan oleh Kiai Haji Fahmi Basya tentang internal looking angka 19 ya. Atau biasanya kami kalau nyebutnya kunci 19 ya. Tak akan pernah bisa ditiru oleh kitab manapun. Tidak ada. Kalau ada ya tunjukkan mana. Itu nanti angka 19 saling mengunci. Itulah kenapa ditulisnya itu bismillah. Seharusnya itu biismillah. Seperti di surat Al-Alaq. Iqra biismi. Biis ada alifnya. Tapi kan ketika dia di depan ya. Di depan nanti itu ya seperti di Al-Fatihah itu bismillahirrahmanirrahim, tidak biismillah. Itu dalam menjaga keseimbangan 19. Kitab lain tidak ada. Cuman masalahnya untuk saudara-saudara kita yang puritan, hal-hal seperti ini dibilang yang bid'ah lah, yang ginilah karena nggak ada zaman Nabi. Karena otak mereka otak abad ke-6. Jadi ilmu pengetahuan tuh diikat di abad ke-6. Padahal kehidupan yang namanya pengetahuan itu terus bertumbuh dari abad ke abad. Gitu loh. Justru apa yang dicetuskan Kiai Haji Fahmi Basya itu sesuatu yang sangat istimewa. Karena putra Indonesia loh yang mencetuskan. Kunci 19. Jadi Al-Quran itu saling mengunci, nggak bisa dikemana-manain. Nah, ini supaya Kang Luki Adam juga bisa mengamati. Ya, itu bukunya kalau yang aku punya dulu manjang begini. Jadi nggak seperti buku biasa. Aku dihadiahi sama guru Al-Quranku almarhum Gus Husnul Hadi, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Jadi bukunya memanjang begini. Nggak begini. Ya. Cuman karena sering pindah kontrakan, bukunya kemana juga atau dipinjam teman nggak tahu lah ya. Ini kunci 19. Nggak bisa sembarangan. Kalau orang nggak tahu sih dikirain. Ya, cuma kan kita nggak bisa bilang begitu, artinya harus juga diberikan penjelasannya, ya. Oke, ada juga dalam kitab Taurat sistematika seperti ini, tapi tak sekompleks Al-Quran. Salam Isra juga untuk Kang Samsul Yatim. Nggak ada. Kalau Al-Quran itu kompleks, ya. Nanti kunci 19 itu hampir seperti yang saudara kita dari Madura, Kang Abdul Qadir itu dia ngajinya ke Pak Munadi. Itu juga pakai angka-angka dia, ya. Jadi matematikanya itu clear. Karena kalau sudah kuantitatif dia mengikat. Kalau kualitatif tuh orang masih bisa berdiplomasi lah ya. Oke, terima kasih Kang Samsul Yatim. Silakan teman-teman cari bukunya Kiai Haji Fahmi Basya yang tentang kunci 19 itu ya. Oke, matur nuwun. Kemudian Kang Anto Wijaya ada di Cirebon ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin ikut ngaji Gus, walaupun telat tetap hadir. Ampura Gus, salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk Kang ya. Salam Isra untuk semua keluarga yang ada di Cirebon. Alhamdulillah namanya sudah dibikin bagus ya. Kemudian Kang Gurem N. Rukem ya. Buat Mas Luki Adam, ini saya ambil dari sumber situs Judaism. Nabi Muhammad dalam literatur Judaism disebutkan dalam Miseh Torah Melahim Umil Khamot
chapter halaman 11 nomor 4 yang sudah dikodifikasi oleh Rabbi Mose bin Maimun ya. Itu silahkan dipelajari ya. Nabi Yesus dan Nabi Muhammad merupakan bagian dari rencana Hasem, mereka menyebutnya begitu, Hasem ya, mempromosikan satu Tuhan. Jadi Abrahamic Faith itu semuanya tauhid, tunggal, nggak ada yang macam-macam, tunggal semua. Dalam Tenak rujukannya di Zebam 39. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu membahu. Oke, terima kasih untuk Kang Gurem N. Rukem. Kemudian Kang Sahran Gipari menyimak setelah 10 menit tayang. Komen ke-6, cuaca terang benderang sudah 3 hari. Alhamdulillah. Atur nuhun Kang Sahran Gipari yang ada di Bandung Utara bagian barat ya. Adistia Kurniaratri, Hafenu salam alaikum, nyimak Bapak Guru. Oke, salam alaikum untukmu juga. Monggo silakan Adisti Kurniaratri ya, nggak tahu ada di mana, tidak menyebutkan alamatnya ya. Salam Isra untukmu. Kemudian Bapak Abdul Muluk, assalamualaikum dari Serdang, izin nyimak Gus, terima kasih. Oke, terima kasih juga. Apa ini? Lihat itu, sudah mau Isya. Bapak itu waktunya benar-benar ngepres. Jadi kamu belajar seperti bagaimana Bapak tetap bisa dakwah dalam waktu yang mepet. Ngerti kamu? Waktu itu jangan dibiarkan habis. Oke, Agus Antoro. Assalamualaikum Guru. Saya mau tanya tentang sholat Jumat. Menurut Guru, sholat Jumat itu fardu apa sunnah? Untuk niat yang gimana Guru? Maaf kalau ada salah kata-kata. Salam Isra untukmu. Nggak ada yang salah Mas Agus ya. Nggak ada yang salah. Gini Mas Agus, aku jawab sepintas ya. Nanti kalau aku jawab secara detail, dia menjadi oot kajian kita ya. Nanti kalau kurang puas bisa tanya lagi. Gini, saya mau tanya tentang sholat Jumat. Menurut Guru, sholat Jumat itu fardu apa sunnah? Maka jawabnya dia fardu. Fardu, nggak sunnah dia. Makanya aneh ketika ada orang yang menganggap sholat Jumat itu sunnah, tapi dia tidak sholat duhur. Padahal sholat duhur itu fardu. Kan nggak mungkin yang sunnah bisa dikompar dengan yang fardu. Yang fardu juga bisa dikompar dengan yang sunnah. Kan nggak mungkin. Kalau dikompar itu ya harusnya fardu sama fardu, sunnah sama sunnah. Begitu ya. Udah aku jawab ya. Jadi sholat Jumat itu fardu. Maka sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, Idul Jum'ah itu fardu. Bukan sunnah. Ya. Oke, niatnya gimana Guru? Niat itu aku nggak pernah baca niat, karena niat itu pekerjaan hati. Kalau kita sudah berangkat dari rumah mau sholat Jumat itu sudah niat. Kita kan digerakkan oleh niat. Ya, jadi nggak. Aku dalam kelompok yang niat itu nggak usah diucapkan dengan mulut gitu, karena itu pekerjaan hati. Ya, tapi kalau kamu mau niat, kamu dalam kelompok yang itu harus diucapkan ya nggak apa-apa. Aku ajari. Jadi niatnya usoli fardu, bukan sunatan, tapi fardu Jum'ati rok'ataini makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Aku ulangi, usoli fardu Jum'ati rok'ataini makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ya, jadi bukan sunatan, tapi fardu ya. Oke, itu aja untuk Kang Mas Agus Antoro. Ya jelas kurang memuaskan ya, karena harus lengkap. Cuman kalau lengkap nanti oot kita ya. Aku sedang memberikan jawaban untuk Kang Mas Luki Adam. Kita fokus ke Mas Luki aja dulu ya. Oke, Kang Mas Wahyu 72. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Brebes hadir nyimak Gus. Kaosnya tetap dengan tema Islam rasional. Tepat, sorry kok tepat. Kaosnya tepat dengan tema Islam rasional. Nggih, matur nuwun Kang Mas Wahyu ya atas hadiah kaosnya ya, Islam rasional. Oke. Rio Aka Jaksel hadir Gus. Terima kasih. Aku kalau lihat Rio Aka sama orang asing ya, aku kadang-kadang kalau tak baca bagus kalian itu tandem ya. Tandem berdua turun menghadapi gonggongan-gonggongan yang selalu nyampah itu ya. Nggak apa-apa, bagus. Aku suka kadang-kadang guyon, kadang-kadang. Dan ternyata Rio Aka sama
orang asing ini ya lumayan lah, artinya dia belajar ngerti gitu apa yang aku sampaikan sehingga dia bisa membereskan anjing-anjing liar itu ya. Oke, terima kasih Rio Aka ya. Jaksel hadir Goske, salam Isra untuk Rio Aka dan untuk orang asing ya. Berikutnya Mas Wit Klaten hadir nyimak dengan baik. Oke, terima kasih Mas Wit ya. Matur nuwun, salam Isra untukmu. Kang Mas Hermas Edison 3 jempol, matur nuwun. Orang asing ya ini. Nyimak Gus, oke, terima kasih. Orang asing kalau berpasangan dengan Rio Aka itu aku kalau pas senggang itu ada waktu tak baca ya, kadang-kadang lucu, kadang-kadang gimana. Tapi mereka berdua cukup pintar lah. Menurutku mereka sudah cukup untuk menghadapi gonggongan anjing-anjing liar itu. Nggak usah harus aku turun tangan. Oke, terima kasih. Kemudian Kang Mas Kepo Mania di Randu Blatung ya. Nyimak selalu kawan dari Kepo Mania Randu Blatung. Salam Isra juga untuk Pak Burhanuddin ya, yang ada di Blora ya, Randu Blatung. Salam Isra untuk semuanya saudaraku di sana. Semoga sehat selalu. Kemudian Kang Mas Rizal Wahyu Rembang hadir pertama Goske. Matur nuwun ya, semoga tugas kampusnya juga dibereskan, jangan sampai lupa. Kemudian Kainko hadir, salam Isra. Salam Isra untuk Kang Mas Kainko yang ada di Borneo juga ini ya. Cipto Purbaling yang dari Kalimantan coba bilang hadir, aku posisi di Grogot Kaltim. Salam Isra juga untuk Kang Mas Cipto Purbaling ya. Mungkin Purbalingga ya maksudnya ya. Banyak Kang Mas itu baru 2 ya yang absen ya. Banyak yang dari Kalimantan ya, banyak. Aku beberapa waktu yang lalu diundang Muhammadiyah Kaltim Mas, ngisi kajian di daerah Pasir Grogot sana. Kan itu kita dari Balikpapan naik perahu lagi ya. Aku waktu itu naik apa itu ya? Ya kapal tapi nggak terlalu besar lah ya. Ke pasir, dan pasir itu Grogot itu nggak ada. Jalannya datar terus gitu ya. Nggak tahu tahun berapa itu aku diundang Kalimantan Timur, Muhammadiyah Kalimantan Timur bikin kajian di sana. Oke, terima kasih Kang Mas Cipto Purbaling, semoga betah ngaji di sini. Salam Isra untukmu. Kemudian Budi 99 hadir, terima kasih untuk Kang Mas Budi 99. Oke. Aku akan ke Kang Mas Gandhi Putra Arimanea ya. Mantap ini ya. Selamat malam Gus, selamat malam. Izinkan saya mengkoreksi Mas Luki Adam karena ini temanya adalah agnostik. Karena saya juga menyimak full seri 1 dan seri 2 dari sesi ini. Oke, terima kasih untuk Sam Gandhi Putra Arimanea. Begini Mas Luki, agnostis, teis, dan deis itu berbeda. Teis adalah orang yang percaya Tuhan dan berperan atas kehidupan kita terlepas beragama ataupun belum beragama. Deis adalah orang yang percaya Tuhan itu ada namun Tuhan tidak ikut campur atas kehidupan. Agnostis adalah orang yang masih meragukan keberadaan Tuhan. Tuhan ada di antara tiada. Jadi bisa saya simpulkan jika Mas Luki Adam ini adalah seorang teis yang belum memeluk agama, bukan seorang agnostik. Ini adalah ayat yang mengabarkan kedatangan Nabi Muhammad dengan sangat jelas dalam Torah ya. Dia mengutip Yesaya 42:10-12a ya, kemudian tentang apa itu? Tentang Kedar ya. Oke, bagus. 24. Ini ada terjadi dialog sepertinya. 24 ini Kang Herman Natawijaya memberikan jempol, Kang Mas Luki Adam mengapresiasi juga, good, thank you atas kritiknya. Apa ada ayat lain yang lebih spesifik dalam Torah tentang kedatangan Nabi Muhammad gitu ya. Terus ini orang asing, terima kasih sudah memberikan datanya ya dari PB, kemudian dari PL juga ya, perjanjian lama, perjanjian baru dilengkapi. Oke, bagus ya. Kemudian Yesaya 42:11 ya. Terus ada komen dari siapa ini? Dani Effendi ya. Apa ini katanya? Terlihat sangat dipaksakan sekali jika Sela ditafsirkan sebagai Madinah. Yes, mungkin kalau Sela masih bisa diperdebatkan bagaimana dengan Kedar. Bagus.
Aku suka Gandhi Pratama, Gandhi Putra Arimania, sorry. Inilah karakter orang yang intelek itu begitu. Ya. Argumentasi itu kalau misalkan bisa dibantah, dia tetap menerima. Masih diperdebatkan, dia juga tetap menerima gitu ya. Seperti ini kan. Dia katakan, jadi memang yang dicari itu benar salah, bukan menang kalah. Dia dengan gentleman mengatakan, yes, mungkin kalau Sela masih bisa diperdebatkan. Bagaimana dengan Kedar gitu ya. Nah, terus masalahnya si Dhani Effendi ini, mengapa Muhammad menikah gadis 6 tahun yang masih di bawah umur? Jangan-jangan Muhammad mengaku nabi hanya karena untuk mendapatkan banyak wanita. Nah, ini sudah nggak level. Ya, apalagi dia berprasangka jangan-jangan, itu tidak intelek. Ya, tidak intelek. Mengapa Muhammad menikah gadis 6 tahun yang masih siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Itu sejarah. Sejarah itu nanti akan dimentahkan oleh sejarah lain ketika Bunda Aisyah sudah diajak berperang dan dia ditugaskan untuk mengumpuli anak panah. Perang itu kan dulu kan belum ada AK-47, belum ada M16, jadi panah itu kan berserakan. Lah Bunda Aisyah ya, takut salah ngomong aku ya. Itu ditugasi mengumpulkan anak panah. Kita bisa bayangkan apakah benar itu umur 6 tahun. Pada waktu dia belum menikah dan dia punya Mbak Yu ya, yang itu juga usianya nanti tidak jauh beda dengan Bunda Aisyah. Jadi catatan-catatan Ibnu siapa itu aku lupa, yang mencatat 6 tahun itu masih terkoreksi juga. Itu sejarah. Dia bisa dimentahkan oleh sejarah lain. Ya. Ya. Tapi gini loh ya, kadang-kadang jadi nggak level gitu loh ya. Bagaimana debater Islam yang diwakili oleh Kang Mas atau Sam Gandhi Putra Arimana itu sangat intelek dia. Dia misalkan pendapatnya dikoreksi, salah, ya sudah itu masih diperdebatkan. Artinya justru dia nggak memaksakan diri. Bagaimana dikatakan terlihat sangat dipaksakan sekali jika Sela ditafsirkan sebagai Madinah. Enggak. Gandhi Putra Arimana menunjukkan levelnya sebagai akademis. Dia mengatakan, ya oke lah, mungkin itu masih bisa terdebatkan. Bagaimana Sela? Sayangnya si Dhani ya, si kafir ini langsung out of topic ya. Dia Muhammad menikah 6 tahun. Siapa yang bilang 6 tahun? Ya. Cerita pernikahan Kanjeng Nabi Muhammad dengan bukan Yusuf Arimatea, Yusuf si tukang kayu dengan ibunda Maryam itu 11-12 kisahnya. Kita harus tahu bagaimana rumpun semitik. Pernah nggak teman-teman Kristen berpikir kenapa? Itu kan Yusuf itu sudah duda loh ya. Duda dengan sekian anak itu bisa kita baca di Injil Yakobus yang oleh teman-teman Kristen itu dianggap Injil yang apokrifa. Bahkan pernah protes sama aku, dia bilang itu bukan Injil. Ya terserah saja kalau aku menganggap itu Injil, kenapa rupanya? Toh itu menceritakan tentang kehidupan Isa. Injil itu sebetulnya kehidupan Isa, mulai lahir sampai disalib sampai janji nanti mau datang lagi. Itu ya. Oke. Nah, kan waktunya benar-benar mepet. Ya. Aku izin dulu ya. Jadi ini tadi datang langsung ke sini langsung shot. Ya. Benar-benar waktu itu adalah rezim yang nggak bisa diajak kompromi ya. Waktunya jam 6 ya jam 6, nggak bisa diundur jam 7 jam 7. Waktunya adzan ya adzan. Ya. Nanti kita lanjutkan ya setelah break time karena harus sholat isya berjamaah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan lagi ngaji kita. Tuh nanti kasih interval ya. Kamu kemarin lupa nggak kamu kasih interval kan? Oke. Jadi gitu Mas Gandhi Putra Arimatea. Begitu sorry Putra Arimatea. Putra Arimatea ya. Aku bangga sama kamu udah menunjukkan kelasmu. Kalau dibanding si anjing satu ini ya beda jauh lah ya. Kelas akademik itu begitu ya. Jadi menunjukkan kelasnya. Kalau memang bisa diperdebatkan masih ya monggo silahkan gitu ya. Makanya aku jarang melayani. Seperti kemarin waktu aku menjelaskan antara Yesus dan Yohanes itu mana yang lebih dahulu ada. Itu kan ada anjing yang oot itu. Dia bawa ke Gua Hiro. Dia mempermasalahkan salamnya.
Yaitu Islam masih awal, sedangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada setelah Islam diajarkan. Itu kan masih peristiwa Gua Hira itu kan masih awal. Artinya Assalamualaikum itu ya belum ada. Bagaimana orang mau mengucapkan salam, tapi ya anjing pekok ya begitu. Makanya aku jarang layani yang begitu-begitu, karena dia dan teman-temannya nggak 1-2 kali itu. Tanya, nyanggah, nyerang, nanti kalau sudah dijelaskan lari oot lagi. Jadi memang nggak cari kebenaran. Memang begitu itu. Namanya juga anjing. Jadi makanya aku serahkan aja ke teman-teman biar diurusin sama orang asing, sama sama siapa tadi yang aku kadang-kadang kalau baca itu senyum-senyum sendiri ya. Biar itu urusannya orang asing ya, sama siapa ini yang dari Jakarta Selatan tadi ya. Kok hilang ya, hilang dia ya. Oke, kita lanjutkan sama Rio ya. Rio, urusannya orang asing sama Rio itu. Jadi ya gitu, Al-Quran sudah menulis yang seperti itu ya anjing. Karena apa? Dikasih tahu, nggak dikasih tahu melet gitu ya. Jadi ya biarin saja dia menggonggong gitu. Tapi aku bangga, aku suka dengan Gandhi Putra Arimania ya. Jadi begini loh, mereka tidak pernah berpikir, mereka pernah nggak berpikir kenapa Pak Yusuf itu mau menceraikan Bunda Maryam ketika ketahuan hamil. Itu kan harusnya dipikirkan. Padahal itu sudah satu rumah itu. Bunda Maryam kan itu menjadi saimbara, diambil dari bait Allah yang ada dalam asuhan Bapak Zakaria. Ya, yang dimenangkan oleh Pak Yusuf. Pak Yusuf itu duda dengan sekian anak. Jangan kamu pikir mereka satu usia. Itu beda usia juga itu. Sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad dan Bunda Aisyah itu beda usia juga. Tapi kan jarang orang yang tahu karena tidak belajar antropologis budaya Semitik. Bagi mereka itu kalau menikah satu rumah bukan terus mengadakan hubungan suami istri, enggak. Contohnya Pak Yusuf. Kalau Pak Yusuf sudah mengadakan hubungan suami istri dengan Bunda Maryam, tentunya dia nggak curiga dan wajar kalau Bunda Maryam hamil. Tapi kan Pak Yusuf curiga. Sampai mau dicerai, ya. Kalau kita baca di Injil Matius itu ada, di Injil Apokripa juga ada, di Petroleum Jakobus itu ada, ya. Lalu datanglah malaikat mengatakan, jangan kamu cerai karena dia lahir dari Roh Kudus. Kalau nggak dibilang gitu, dicerainya itu. Karena apa lo? Gue belum apa-apain, perut lu sudah gede. Nah, coba kalau teman-teman Kristen itu cerdaslah berpikir ya. Kan bertanya, lo kan sudah satu rumah. Nah, berarti walaupun sudah satu rumah, bukan berarti terus mengadakan hubungan suami istri. Enggak, budaya Semitik itu enggak begitu. Israel, Arab itu satu rumpun Semitik. Kalau misalkan sudah berhubungan badan antara Pak Yusuf dengan Bunda Maryam, ya Pak Yusuf nggak curiga dong kalau Bunda Maryam perutnya gede. Tapi adanya kecurigaan itu menunjukkan bahwa lu belum gue apa-apain kalau perut lu sudah gede. Siapa yang bikin gede perut lu gitu loh. Ya. Kan begitu. Seperti tadi yang aku bilang tentang sejarah. Sejarah itu sangat bisa dikoreksi. Dia debatable. Siapa bilang 6 tahun? Ya. Yang populer itu 6 tahun. Tapi itu bisa diuji. Bener kan 6 tahun? Mana ada anak 6 tahun diajak perang. Gitu ya. Oke. Jadi terima kasih untuk Kang Mas Sam Gandhi Putra Aremania. Ya terserah saja lah ya. Kalau kamu mau layani anjing-anjing itu ya terserah. Kalau aku beda level, nggak berkualitas, beda level. Karena tujuan ngaji di sini itu adalah mencari benar sarah, bukan menang kalah ya. Beda level. Oke, begitu juga terus. Oh, ini sudah dikonfirmasi dengan Mas Hadi Mawardi ya. Ini, Nabi Muhammad tidak menikahi gadis di usia 6 tahun, tapi menikahi perawan. Silahkan cari sendiri
masuk kategori perawan. Itu perempuan berusia berapa budaya Arab, ya? Abu Bakar itu, Bakar itu perawan. Abu itu bapak, Bakar bapaknya perawan. Gitu loh. Tapi sulit Mas Adi Mawardi, karena mereka nggak belajar budaya Semitik. Ini kan masuknya ke antropologis. Makanya penjelasan seperti ini tidak ada di apa namanya? Di kitab suci, di Al-Quran tidak ada. Karena Al-Quran itu bukan buku geografis Kanjeng Nabi. Adanya di sirah. Ya. Masalah ini sudah dibahas tuntas dalam video JM sebelumnya. Silakan simak. Intinya nggak benar Nabi menikah gadis berusia 6. Terima kasih Kang Mas Adi Mawardi. Ya. Matur nuwun sudah mengingatkan ya. Jadi Abu itu bapak, Bakar itu perawan. Abu Bakar bapaknya perawan. Silakan otak kalian itu bekerja. Makanya usia 6 tahun itu terkoreksi. Cuman info yang sudah populer sejarahnya itu 6 tahun gitu loh ya. Oke, terima kasih Kang Mas Hadi Mawardi ya. Jadi jelas ya. Karena gadis dan perawan itu beda. Gadis itu ukurannya administrasi, dibawa ke catatan sipil, dia punya surat nikah, itu gadis. Kalau perawan itu ukurannya moral dan medis. Kalau selaput darahnya sudah pecah karena dorongan alat kelamin, maka dia tidak perawan. Tapi kalau pecahnya itu karena jatuh, itu nanti pecahannya itu robeknya kan beda. Robek kena kelamin laki-laki sama robek misalkan dia belajar sepeda terus jatuh, itu robek keperawanannya itu selaput darahnya beda. Lah, Kanjeng Nabi Muhammad itu menikahi perawan, bukan gadis. Kalau perawan itu sudah bisa dijamin, bukan bekas orang. Gitu loh, ya. Maka disebut Abu Bakar, bapaknya perawan, gitu loh. Ya. Cuman sih ya itulah karena yang terlalu buru-buru dan sudah tersebar jauh sejarahnya itu Bunda Aisyah usia 6 tahun. Seandainya yang sejarah terekspos itu yang Bunda Aisyah diajak berperang, ditugasi untuk ngumpulin anak panah, beda lagi ceritanya. Ya, cuman ya itu tadi. Coba teman-teman Kristen mengkompilasi apa yang terjadi dalam kehidupan pernikahan Kanjeng Nabi Isa dengan Yesus yang kami sebut Kanjeng Nabi Muhammad itu gimana? Ya, kalian harus belajar bahasa Semitik gitu loh. Kalau tujuannya mau mencari benar, tambah kalau mencari menang ya silakan saja. Oke. Banyak yang enggak. Masalah apa lagi ini, ya? Masalah apa ini? Sebentar. Nikah mut'ah kok jadi ke sana bahasnya? Ya itulah kelakuan anjing seperti itu. Ya. Kita bahas ke sini dia ke sana gitu ya. Tapi ya terserah kalian ya. Perbudakan, dia juga nggak tahu perbudakan sudah kita bahas ya. Jadi perbudakan dalam Islam itu produk sosial dari peperangan, bukan budaya warisan masa lalu. Enggak, justru Islam itu anti perbudakan ya. Terus kalau masalah silsilah ya, masalah silsilah, kalau kita berbicara kedar ya, silsilah ini loh ya, aku jelaskan. Taruhlah silsilah Kanjeng Nabi Muhammad itu salah. Taruhlah ya, kita bilang salah. Tapi itu kan bukan kitab suci. Itu sejarah. Sejarah itu relatif. Tergantung siapa menulis dan kapan dia ditulis, untuk apa dia tulis. Yang jadi masalah sekarang justru silsilah Yesus itu masuk dalam kitab suci. Ini kan kalian anggap kitab suci. Dan itu salah. Bagaimana kitab suci kok salah? Katanya dibimbing Roh Kudus. Salah, kitab suci itu mencatat. Kita lihat ya. Aku buktikan. Catatan antara... Mana ballpoint deh? Mana ballpoint? Terserah aja yang Bapak bisa untuk nunjuk, terserahlah. Itu yang merah-merah itu. Ya. Ini leh. Gini. Ya. Lihat ini. Silsilah Yesus dari Adam sampai dengan Abraham. Ya, ini Matius 1
kosong sama sekali. Kosong. Kemenong perginya. Bandingkan dengan Lukas. Dari mulai Adam sampai ke Abraham. Terisi dia. Ini Lukas 3, 34 sampai 38. Matius 1, kosong. Kosong melompong ini. Melompong. Nanti ketemunya di Abraham. Startnya Matius di Abraham. Ketemu Lukas di Abraham startnya ya. Kita lihat. Ternyata ada yang bermasalah. Di urutan yang ke-7 di sini Ram, di sini Arni. Ke-8 setelah itu kosong, di sini admin. Baru ketemu Aminadab. Gimana ini? Ini level kitab suci seperti ini. Kosong, melompong. Sekarang kita lihat mulai Daud ya. Ini mulai Abraham. Ya. Kosong ini kan. Sekarang terus mulai Adam, ini kosong ya. Matius kosong, mulai Adam. Lihat ini. Mulai Adam kosong. Ini Lukas, Adam ya, sampai ke sini. Ini kosong semua ini. Baru nanti di Abraham ketemu. Nah, Matius dimulai dari Abraham. Lukas dimulai, lihat ini Lukas 3, 314, Matius 1, 16 ya. Di sini lihat itu. Dia di ke-7 dan ke-8 ini bermasalah ini. Lihat ini, bermasalah di sini Arni, di sini Ram. Aminadab baru masuk ketemu lagi. Admin nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Ya. Ini mulai Adam, mulai Abraham, sekarang mulai Daud. Lihat ini, mulai Daud. Ini mulai Daud. Nah, lihat ini ya. Sampai ke sini dia sama-sama. Ini kosong lagi ini. Berapa generasi ini? Tadi di awalan sudah kosong. Nah, baru nanti ketemu Yusuf Yesus Kristus. Ini dia, ketemunya di sini. Nih, Yusuf Yesus Kristus. Yusuf Yesus Kristus. Dari Yusuf ke Yakub kosong, melompong. Ini kosong. Ini kosong, nih kosong. Ini terisi semua. Terus mana yang benar? Matius atau Lukas? Nih. Kosong melompong ini. Ini bermasalah ini. Jadi aku tunjukkan dari Adam ke Abraham bermasalah, dari Abraham ke Daud bermasalah, dari Daud sampai ke Yesus juga bermasalah. Itu termaktub dalam kitab suci. Kitab sucinya ini. Tadi sudah aku tunjukkan Lukas berapa, Matius berapa. Sudah aku tunjukkan. Kalau kurang puas aku tunjukkan lagi supaya kamu nggak repot nyarinya. Nih. Jadi kalau silsilah Kedar dipermasalahkan, silakan saja. Karena itu catatan sejarah bisa saja salah. Tapi ini yang diklaim sebagai kitab suci gimana? Nih, mulai Lukas 3, 34, 38. Kosong. Matius 1 sampai 116. Di sini bermasalah dia. Ini dimulai dari Adam, ini dimulai dari Adam, ya. Ini alamatnya Lukas 3, 34, 38. Kosong, terus dimulai dari Abraham, sama-sama ketemu, startnya di Abraham. Matius 1, 1 sampai 16, Lukas 3, 37, 34, Abraham. Matius 31 sampai 34, ya. Dimulai dari Abraham. Nanti bermasalah di sini dia. Lihat nih, bermasalah. Nggak connect, baru ketemu lagi di Daud. Mulai Daud, ya. Lihat ini alamatnya. Matius 1, 6 sampai 16, ini Lukas 3, 23 sampai 31. Lihat ini. Ya. Di sini ketemu dia, ketemu. Di generasi yang ke-26 kosong, berapa generasi kosong. Sampai ketemu lagi di Yusuf, Kristus ketemu. Pertanyaan gue, ini kitab suci atau laporan sejarah? Coba. Masalahnya termaktub dalam kitab suci, bukan laporan sejarah. Bukan sekedar laporan sejarah. Terus lu mau mengkritik laporan sejarah Bani Kedar yang itu menunjukkan silsilah Kanjeng Nabi Muhammad. Nggak nyocok, Rek. Kata arek Malang tuh nggak nyocok. Jadi otakmu itu nggak level untuk berbicara tentang silsilah keturunan. Ya. Oke, aku kira sudah aku jawab semua ya. Oke. Nggak nyocok. Aku ucapkan terima kasih untuk Gandhi Putra Aremania. Tetaplah berkarakter akademis ya. Kalau salah ya kita bilang salah, benar kita bilang benar ya. Kalau masalah anjing-anjing itu terserah kalian dah, terserah orang asing, terserah
Gandhi Putra Aremania, terserah siapa tadi ya, Rio ya, kalau mau dilayani ya terserah gonggongannya, kalau enggak. Kalau aku ya jelas nggak level. Itu apa ngelayani gitu. Karena ya begitu, kalau dia sudah mentok argumentasinya, dia mesti oot. Kalau sudah oot nanti dikejar terus, dijelaskan lari lagi, terus lama-lama nyerang pribadi. Itu sudah lagunya gitu. Nah, itu orang tidak mencari kebenaran. Nah, bukan level kita cari kebenaran, bukan cari kemenangan. Nggak apa-apa dibilang kalah. Yang penting benar. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan ke materi kita. Ya, kenapa Al-Quran itu memberikan tantangan bagi siapa saja yang meragukan. Dan ayat-ayat ini akan aku sampaikan sebagai bentuk bahwa Al-Quran itu tidak pernah membutakan Kanjeng Nabi Muhammadnya supaya dia dianggap original, tidak pernah. Cuma kan kita dakwah kepada sesama saudara Islam kita yang masih menganggap Kanjeng Nabi buta Arab itu sulit. Karena dia sudah terbelenggu oleh apa yang dia pelajari dari sejak dahulu. Sementara ngaji di sini didobrak, tidak mungkin. Aku ini komparatif religionku itu sudah cukup lama. Kalaupun itu ragu, seharusnya aku yang ragu. Oh, nanti kalau Kanjeng Nabi Muhammad buta huruf, maka Al-Quran dianggap tidak ori. Kalau harus ada ketakutan itu, akulah yang paling takut. Kan aku orang yang terjun dalam komparatif religion, khususnya Islam Kristen. Tapi aku nggak punya takut bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu melek huruf. Untuk membuktikan dia ori bukan dengan cara membutakan Kanjeng Nabi Muhammad, tapi memberikan tantangan salah satunya. Dulu ya. Oke, sekarang aku bacakan begini ya. Ini aku mulai dari Quran surat 2 ya. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat yang ke-23. Perhatikan, dan jika kamu meragukan ya yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang benar. Suruh buat ini, disuruh buat. Buat. Ya. Disuruh buat, kalau nggak bisa buat. Ya, silakan. Buat, ya. Kemudian di ayat yang ke-24-nya Al-Baqarah ayat 2:24, biasanya salah-salah ngomong gue. Mohon sorry ya. Katakan begini, jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti kamu tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Sudah diklaim tidak mampu membuat. Ya, gue pernah ya ngisi di salah satu pondok pesantren tuh. Gue bilang beragama itu harus pakai rasio ya. Rasio itu mesti meminta segala sesuatu itu untuk diuji. Tidak dikatakan merah terus kamu percaya merah. Pastikan dulu bahwa itu benar-benar merah ya. Terus aku bilang bahwa kamu percaya bahwa Al-Quran itu benar-benar firman Allah. Terus dia bilang percaya, oh berarti kamu nggak rasional. Ya, harusnya diragukan dulu kok kamu belum tahu kok percaya. Nah, kalau kamu ragu, ini dijawab. Surat 2:23, buat. Satu surat aja buat, bisa nggak? Dan kamu sudah diklaim, kamu tidak akan pernah mampu membuat. Maka kalau kamu nggak bisa membuat Al-Quran, kamu harus menerima Al-Quran sebagai kebenaran yang absolut, firman dari YHWH, dari alif lam lam ha. Gampang kan, sederhana kan? Coba bikin. Jadi dia membuka diri Al-Quran untuk diuji. Al-Quran meminta kamu harus percaya bahwa gue ini adalah firman Allah. Kalau kamu ragu, bikin satu surat saja.
Kalau nggak bisa bikin, dan kamu pasti tidak bisa bikin. Dari abad ke-6 akhir menjelang abad 7 sampai sekarang ada berapa abad? Ada satu makhluk saja yang bisa bikin, yang memenuhi tantangan ini. Ini menjadi catatan bagi Lucky Adam. Kenapa ya kok nggak ada yang mampu? Kan ini terbuka ini, siapa saja bisa baca Al-Quran ya. Kenapa tantangan ini kok nggak ada yang bisa mampu menyelesaikan? Nih. Sebetulnya dua ayat ini aja sudah cukup aku menjelaskan. Tapi nanti aku akan beri ayat-ayat yang lain. Tapi setidaknya aku mengajak Lucky Adam berpikir. Ya. Bila kamu ragu, sekarang aku tanya, Dam atau Lucky, nggak tahu aku panggilannya siapa, sorry ya. Mas Lucky misalkan lah ya, Sam Lucky gitu ya. Sam Lucky, kamu ragu terhadap Al-Quran bahwa dia itu adalah firman Allah yang absolut kebenarannya, yang dia merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab bulu yang terdahulu, Torah, Jabur, Injil. Ini penyempurnanya. Tentunya Lucky harus berpikir rasional, nggak bisa langsung saja percaya. Ya, begitu. Dalam kerangka berpikir rasional semua itu harus diragukan dulu. Tapi jangan berhenti dari keraguan ke keraguan berikutnya, tidak. Harus dari keraguan berakhir pada kemantapan. Nah, sekarang kan Lucky ragu nih, maka kan dijawab di sini. Kalau lu ragu, buat semisal seperti Al-Quran satu surah. Nah, kamu diklaim di sini, kamu tidak mampu dan tidak akan pernah mampu. Nah, sekarang kamu mampu nggak, Lucky? Kalau kamu nggak mampu, ya kamu harus terima dong Al-Quran ini sebagai kebenaran absolut. Mana tuh? Gitu, kerangka berpikirnya sederhana, Lucky. Ya, kamu harus terima ini. Ya, kan kamu meragukan. Nah, dia bilang kalau you ragu, bikin satu surah saja. Tapi Al-Quran sudah mengklaim kamu tidak mampu dan kamu pasti tidak mampu. Kalau kamu bilang, kalau kamu mau melawan Al-Quran, coba kamu bikin satu surah. Nah, kalau kamu tidak mampu, ya kamu harus menerima ini. Logika ilmiahnya begitu. Jadi sederhana berpikirnya. Kebenaran itu nggak jelimet, sederhana, gampang dimengerti gitu loh. Kecuali dogma. Dogma itu harus berputar-putar seperti anjing kehilangan gigitannya. Kalau kita enggak, karena kebenaran ya sudah ini apa adanya. Aku nggak tutup-tutupi dan semua orang bisa baca. Kalau nggak mampu baca Arabiyunnya, baca terjemahannya ada. Gitu. Jadi simple. Ya, sebetulnya sih dengan aku memperagakan dua ayat ini sudah selesai. Cuman kan aku ingin memberikan apa yang lebih memantapkan lagi untuk Lucky ya bisa bahan untuk perundingannya. Aku nggak mengintervensi kamu loh, Lucky ya. Karena dalam Islam itu la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Tugasku nggak boleh memaksa. Tugasku hanya menjelaskan. Kamu meminta pertanggungan jawab tentang Islam, maka aku akan memberi jawab tentang Islam. Gitu aja. Jadi hubungan kita hubungan diskusi saja. Nanti keputusan itu kamu merdeka semerdeka-dekanya. Jangan kamu, semua teman-teman yang nyantri di sini selama 3 tahun itu nggak ada yang aku paksa. Aku sampaikan kerangka berpikir gue seperti gini, bla 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 bla. Kamu setuju, terima, nggak setuju, jangan. Kamu punya alasan, kamu mau menyanggah, sanggah, tapi dengan argumentatif dan tidak boleh lepas dari yang namanya toto kromo, sopan santun, adab. Gitu. Jadi aku nggak pernah paksa mereka. Nah, apalagi kamu yang baru saja kan yang ngaji di sini ya. Tentunya aku tidak akan pernah memaksa kamu karena memang tidak boleh. Hanya aku telah memperagakan, kamu ragu ya, mesti ragu. Tapi harus berhenti di kemantapan, jangan dari keraguan ke keraguan. Mantapnya di mana? Di surat 224. Kamu sudah diklaim tidak mampu kamu. Lah kalau kamu mampu ya buktikan. Maka karena kamu tidak mampu ya harus kamu terima. Gitu loh. Ya. Sederhana ya lagi ya. Oke. Aku pilihkan lagi ayat-ayatnya ya supaya lebih mantap lagi. Yang penting sabar ya, karena aku juga harus berbagi waktu dengan kesibukan-kesibukan lainnya. Yang penting pelan-pelan lah ya, yang penting sabar. Nanti kalau Lucky kurang jelas, boleh silahkan tanya. Sekarang kita ke surat 17 ya. Quran surat Al-Isra. Surat ke-17 ayat yang
ke-88. Apa katanya? Aku gini, ya kenapa aku perlu papan tulis, aku perlu spidol, karena semuanya kalau tertulis itu enak kalau ada masalah. Kalau ada yang menyangga, ada yang tidak terima, monggo silakan. Aku mau membicarakan ayat-ayat ini. Jadi kita rujukannya ke ayat, ke apa yang tertulis secara literal. Begitu juga kalau aku bahas kristologi, ayatnya aku tulis. Baik itu dari perjanjian lama, perjanjian baru aku tulis. Jadi enak, diskusi kita tuh ada constraint-nya. Kata orang Jawa nggak ngedabiah kemana-mana. Kalau gini kan enak dipertanggungjawabkan. Yang kita bicarakan ini. Gitu. Kalau nggak setuju, oke, bagaimana pendapatmu tentang ayat ini? Gitu. Oke. Katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling bantu satu sama lain, gak akan mampu. Ya, itu sudah diklaim lagi. Di sini tadi sudah diklaim tidak akan mampu, ini juga sama, tidak mampu. Ya, gak mampu. Kemudian kita ke surat Hud, ya, Quran surat Hud, ya, ayat yang ke-11, ayatnya yang ke-13, ya. Bukankah mereka mengatakan telah membuat-buat Al-Quran itu, ya? Katakanlah kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya, dengan Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah jika kamu orang yang benar. Maksudnya begini, kamu minta tolong sama siapa saja selain Allah, coba. Ya, disuruh bikin 10 surat. Ya, minta tolong kepada siapa saja. Silahkan, asal jangan minta tolong kepada Allah. Ya, minta tolong ya kepada siapa saja untuk bikin 10 surat. Bisa nggak? Satu surat aja lu kagak kelar, bagaimana mau 10 surat? Itu logika yang paling gampang. Kalau 1 kilo aja kamu nggak punya, bagaimana kamu bisa punya 10 kilo? Kalau 1 kintal aja kamu nggak kuat ngangkat, bagaimana kamu akan mengangkat 10 kintal? Itu logika yang sangat sederhana, ya. Oke. Selanjutnya Quran surat, belum 1 jam kan deh? Berapa? Kurang 8 menit. Quran surat Yunus, ya, surat yang ke-10, ayatnya yang ke-38. Apa katanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apakah pantas mereka mengatakan dia, maksudnya Kanjeng Nabi, yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surat yang semisal dengan surat Al-Quran maksudnya. Dan ajaklah siapa saja di antara kamu orang yang mampu membuatnya, selain Allah jika kamu benar orang-orang yang benar. Ini, lihat ini. Sama, dibikin. Ya, ajak semua, minta tolong. Minta tolong siapa saja untuk bikin Al-Quran. Di sini diturunkan lagi. Karena nggak sanggup 10 surat, 1 surat saja. Coba, mampu nggak? Mampu nggak? Ya, mampu nggak kamu? Ya, mampu nggak? Jadi aku sudah beri, ya, surat tantangan yang datang dari Al-Quran ada 1, 2, 3, 4, 5 surat ini. Semua ini tantangan terbuka, ya. Tapi monumennya yang paling monumental tuh di sini. Ya, ini monumental banget nih. Ini Al-Quran dari Allah. Lu percaya nggak? Nggak percaya. Gue ragu. Kalau lu ragu, bikin 1 surat saja. Pasti kamu tidak mampu. Memang tidak mampu. Kalau mampu ya silakan. Nah, kalau tidak mampu ya harus menerima gitu loh. Bahwa Al-Quran itu adalah 100% firman Allah, kan begitu. Adapun yang berikutnya 3, 4, 5 ini pendukung saja. Ya. Aku hapus ya, sudah ya. Nanti kalau kalian perlu kan kalian bisa screenshot. Ya. Oke. Sebetulnya orang-orang yang meragukan Al-Quran itu sudah ada sejak zaman Nabi, bukan sekarang saja.
Artinya ada orang yang coba memenuhi tantangan itu, tapi tidak akan pernah berhasil gitu loh ya. Kita sebut satu nama dulu ya. Siapa ini? Salam bin Misikam ya. Kita sebut satu nama dulu ya. Ini orang-orang yang menantang Al-Quran. Satu, namanya Salam. Kalau bahasa Ibrani Shalom bin Misikam. Sorry kalau salah tulisannya ya, karena ini dari Arabiun ke Latin ada transfer, biasanya salah. Ini orang Yahudi ini, ya. Orang Yahudi, ya. Hadis Nabi yang diriwayatkan Ibnu Ishaq dari Ibnu Jarir, dari Sa'id, dari Ibnu Abbas bahwa Salam bin Miskam dan kawan-kawannya sesama orang Yahudi datang menghadap Kanjeng Nabi dan berkata, "Bagaimana kami akan mengikuti engkau Muhammad? Padahal engkau telah meninggalkan kiblat kami dan Al-Quran yang engkau bawa itu susunannya tidak seperti kitab Taurat." Nah, ini kan sebagai bentuk bahwa tidak mungkin Al-Quran itu hasil contekan Kanjeng Nabi terhadap kitab Taurat. Orang susunannya aja nggak sama kok. Jadi Kanjeng Nabi itu benar-benar dibimbing oleh wahyu. Apa saja yang ada di dalam Torah, Injil, Zabur yang harus tidak dituliskan lagi dan apa saja yang harus dituliskan lagi dimasukkan dalam Al-Quran. Itu otoritasnya ada di Allah sebagai yang memiliki kitab. Kalau Allah kasih, Allah wahyukan ya ditulis, kalau enggak ya enggak, gitu loh. Ya. Dan ini pengakuannya bahwa susunannya tidak seperti kitab Taurat. Jadi bukan Nabi itu dibuta hurufkan supaya Al-Quran original itu kan otak goblok yang masa Nabi buta huruf? Peradaban kehidupan mampu dia rubah kok dia buta huruf, tapi ya sulit untuk menyadarkan teman-teman itu. Ya. Karena itu turunkanlah kepada kami sebuah kitab yang dapat kami periksa. Kalau kamu tidak sanggup mendatangkannya, maka kami akan mendatangkan kepada kamu suatu yang sama dengan yang engkau bawa itu. Nah, nantang dia. Kalau kamu tidak sanggup, kami akan membawa. Baru ditantang. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 88 yaitu ya, menegaskan bahwa mereka semuanya tidak akan sanggup membuat kitab serupa Al-Qur'an ya. Kan dia sok-sokan ini si Yahudi nih, Salim bin Miskam. Kalau kamu nggak bisa menurunkan, aku menurunkan. Silakan turunkan. Maka turunlah surat Al-Isra ayat 88 tadi itu. Behind screen-nya kan di sana, ya. Silakan. Ternyata yang drosor, ya, KO. Oke, itu satu nama. Tetapi nama ini sangat jarang diceritakan kalau kita ngaji, kita ada kajian-kajian, ya. Nama yang sering diceritakan yang populer itu ini, yang coba-coba menerima tantangan Al-Quran adalah Musailamah, sampai gelarnya aja Al-Kadzab. Al-Kadzab itu kalau orang Batak bilang si godang hatta. Godang itu banyak, hatta itu ngomong. Jadi Al-Kadzab itu si godang hatta, si banyak omong ya. Tentunya ini julukan, kok namanya Musailamah ya. Ini yang terkenal kalau kita ngaji-ngaji, ini yang dikenalkan. Ya. Musailamah Al-Kadzab. Tulisannya agak sulit ini. K-A-D tuh. Kadzab, Al-K-A-D-Z-D-Z-A-F. Yang populer ini ya. Kalau Salam bin siapa ini? Miskam ya, itu kurang populer ya. Salam bin Miskam itu Misikam, ada yang baca Misikam ya. Itu kurang populer. Yang populer itu adalah Musailamah Al-Kadzab. Musailamah si banyak omong, Musailamah si godang hatta ya. Ya. Dalam tatapan sejarah manusia yang sering meniru-niru Kanjeng Nabi ya, dan bahkan ikut-ikutan membuat saingan ya terhadap Al-Qur'an ya, dia mau menyaingi si Musailamah Al-Kadzab ini ya. Ya, ketika turun surat Al-Asr 103 ayat 1 sampai 3 ya, Musailamah memandang bahwa dia juga bisa
membuat yang serupa itu, kalau gitu aja gue bisa gitu ya. Ternyata setelah dia bikin nggak ada apa-apanya, karena ada apa ya yang tidak terpenuhi nanti ya. Oke, itu penjelasannya. Sekarang aku mau menjawab. Kan begini pertanyaannya, Kang Luki ya. Sebetulnya ini sudah selesai ya. Kang Luki bisa simpulkan sendiri. Ini kalau kamu nggak percaya terhadap Al-Quran, ya terima aja tantangannya itu gitu loh. Sudah selesai. Tapi kan ya enggak memuaskan ya kalau aku tidak menuntaskan. Jadi ini ya, orang-orang dulu yang coba menantang Al-Quran ya dua nama ini, teman yang populer ini, Musailama Al-Kadzab ini ya. Ini kalau nggak salah dia bikin surat dan dikasih nama surat kodok atau apa gitu. Kamu cari nanti. Kodok. Surat kodok namanya. Namanya kok ya lucu ya. Kalau ini seingatku dia belum sempat bikin ini. Sisa Salam bin Misikam. Kalau ini sudah ya. Oke, ini dua orang ini yang monumental, tapi yang terkenal itu yang populer Musailama Al-Kadzab. Oke, sekarang aku akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Sam Luki Adam. Sebetulnya dari pemaparanku itu sudah bisa disimpulkan, tapi nggak apa-apa ya. Kan begini pertanyaannya. Tantangan untuk membuat ayat semisal Al-Quran itu dalam konteks apa? Ya, dalam konteks apa tantangan Al-Quran itu? Ya, konteksnya apa sih? Tantangan, ya. Konteks mana tuh? Ambil. Konteksnya apa? Ini yang ditanyakan. Maka nanti ada 1, 2 ya. Konteksnya apa? Dia bilang kalau sastranya indah, karya sastra W.S. Rendra juga indah. Ya, monggo. Terus apa dia bilang kemarin ya? Aku lupa. Sebentar. Syairnya W.S. Rendra pun juga indah, bahasa Weda pun juga indah, bahkan nada dari kitab Weda pun sangat merdu, apalagi dilantunkan dengan nada Jawa gitu ya. Jadi Weda itu berarti Hindu ya. Indah, indah, indah. Kalau sastra indah, maybe yes. Ya, maybe yes. Tapi apakah sastra saja? Ini yang perlu kita tahu. Apakah konteksnya sastra saja? Ya. Maka di sini akan aku jelaskan ya. Konteks yang ada itu pertama bahasa. Ya. Di sini ada menyangkut, nanti bahasa ada 2 loh ya. Ini bahasa yang menyangkut tata bahasa. Atau bukan nahu sorob kalau aku. Sorob nahu. Atau kalau bahasa kerennya kita grammar. Nih. Ya, tata bahasa. Berikutnya baru masuk tata bahasa sastra, keindahan. Atau keindahan bahasa. Ya. Itu dia ya. Baru keterkaitan antara huruf. Ini yang nggak repot kamu nanti. Disinilah kunci 19 itu main. Keterikatan antara huruf, diksi, narasi. Nih, ya. Nih. Ini yang aku bilang tadi. Kenapa? Ya. Bismillah itu kok ditulis Bismillah. Yang benar itu kalau menurut grammar, menurut sorob nahu, aku nggak nahu sorob ya, sorob nahu, ya, karena kata dulu baru kalimat, bukan kalimat kata. Ya, yang betul itu seperti surat apa boleh? Al-Alaq, Iqra bismi. Nah, surat Al-Alaq yang betul, bi ismillah, Iqra bi ismillah. Sorry, Iqra Bismi, Iqra bismi rabbika. Itu harusnya ada alifnya. Tapi di Bismillahirrahmanirrahim nggak ada. Kenapa? Dia menjaga jumlah alif supaya tetap. Itu nanti kuncinya 19. Huruf alif itu dijaga.
Ya, jadi kalau kamu sembarangan ngasih alif, ya nggak kena. Kemudian diksi. Ya. Ya, nanti ini juga ada di bastotan, dan bastotan itu harusnya ada yang pakai short gini, tapi ada yang tulisannya pakai gini, sim. Ya. Ini demi menjaga jumlah huruf ini. Jadi sampai ke jumlah hurufnya saja itu Al-Qur'an tidak berubah. Harus tetap, ya. Harus tetap. Oke. Terus diksi-diksi yang digunakan. Diksi-diksi itu nanti terkait dengan idiom. Seperti kafir, iman. Iman kafir itu Al-Qur'an. Jadi jangan kafir diganti non-muslim, nggak bisa. Itu kata-kata yang sudah membentuk idiom ya harus begitu. Zakat, sodakoh, apa namanya, infak. Itu idiom-idiom berupa diksi. Narasi, ya itu nanti sudah gabungan dari diksi-diksi itu dalam satu rangkaian yang panjang. Bisa nggak? Itu konteksnya. Konteks kedua, ya, ini yang agak repot. Nanti yang terakhir lebih repot lagi. Ini repot, ini agak repot, ya. Keterkaitan dengan sains. Keterkaitan dengan historis, sejarah umat-umat bangsa lalu. Keterkaitan dengan hukum. Aduh. Nih, hukum, historis, sains. Gimana itu? Tapi sekali lagi aku ingatkan, Al-Quran itu bukan kitab sains. Tetapi di dalamnya ada informasi sains. Tentang bagaimana pertumbuhan janin dalam kandungan. Bagaimana angin itu menebarkan, membantu perkawinan antara putik sari dan bunga jantan. Ya, bagaimana hujan itu dimulai dari awan yang berarak dari mendung dan gimana. Bagaimana yang telah dibuktikan oleh astronot Cina yang di langit sana ada tok 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 itu, yang videonya sudah tersebar kemana-mana. Ya, bagaimana di dalam lautan itu ada api. Itu sains, ya, itu sains. Tapi sekali lagi jangan dibilang Al-Quran itu buku sains. Begitu juga histori, sejarah kehidupan umat-umat lalu, kaum Ad, kaum banyaklah. Belum dulu lagi sejarah nabi-nabinya. Ada Ashabul Kahfi. Banyak historisnya ini. Hukum. Nah, ini yang agak repot. Kemudian kita kan besok akan membahas hukum bagaimana babi itu halal atau haram. Ini dia. Ini sudah repot ini. Kalau sains, kamu bisa nggak bikin cerita yang itu berhubungan ketika diuji? Makanya aku kemarin menjelaskan ada yang Qur'aniyah, di sini ya, ada yang Qur'aniyah, ada yang kauniyah. Yang ini alam, ini informasi Quran, ini harus klop. Kalau nggak klop, maka dia terjadi kesalahan. Ya, kesalahan. Kalau kesalahan dalam ayat-ayat kan itu redaksionalnya harus dicek dulu. Ya. Harus dicek. Kalau kesalahan dengan alam, berarti bukan kitab suci. Ya, berarti bukan kitab suci. Kalau informasi dalam Al-Quran, informasi sainsnya itu dicek dengan alam, tidak cocok, berarti itu bukan kitab suci. Contohnya, di awal dulu sudah aku bilang ya, bagaimana di kitab Markus itu minum racun maut tidak akan mati. Ya pasti matilah. Tapi di Alkitab dibilang tidak mati. Ya. Ya pasti mati. Minum racun maut kok nggak mati. Kalau dibilang racun biasa mungkin ya. Orang kitabnya sendiri bilang racun maut. Kalau minum ya pasti maut. Meskipun kamu beriman kepada Yesus. Pasti mati. Kalau nggak percaya buktikan saja. Artinya dia melanggar sains. Bagaimana matahari belum diciptakan sudah ada siang dan malam? Kalau kita baca kitab Kejadian itu. Ya. Historis juga begitu, hukum juga begitu, ya. Oke. Ini sulit.
ini lebih sulit, dan ini yang lebih sulit lagi, yang nggak akan bisa dipenuhi. Ya, ini lebih sulit lagi. Nih ya, bahasa. Tapi bahasa ini bukan bahasa ini ya. Bahasa itu dalam artian Arabian. Arabian atau Arabiyin atau Arabiyun. Kamu harus membikinnya dalam edisi bahasa Arabiyun. Bukan dari bahasa Indonesia. Bisa nggak kamu? Ya. Sedangkan si Musailama yang orang Arab aja nggak mampu. Ya. Musailama yang orang Arab itu nggak mampu. Itu bahasanya, bahasa kesehariannya bahasa Arab, dekat dengan bahasa Arabian. Begitu juga si Salim bin Misikam tadi itu, dia orang Yahudi, bahasanya Semitik, satu rumpun dengan bahasa Arab. Nggak mampu bikin, apalagi kamu yang orang bukan Semitik. Mampu nggak berbahasa Arabian? Arabian itu bahasanya firman. Makanya aku kan bilang, seandainya seluruh kitab suci itu dihadirkan dalam edisi original, bahasa itu satu bahasa, bahasa firman. Arabian ini rumpun bahasa firman. Jadi Al-Quran itu mengatakan dirinya Al-Quran Arabian, Al-Quran Arabiyin, Al-Quran Arabiyun. Nggak pernah Al-Quran Araban. Terjemahannya itu bermasalah. Dibilang Al-Quran itu bahasa Arab. Bukan. Rumpun Arab, karena ini ada nisbah yahnya, menyatakan rumpun. Rumpun Arab, bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu bahasa budaya. Kalau Arabian itu bahasa firman, bahasa dari Allah sana. Lah kamu bisa bikin bahasa. Tuh, yang bisa aku jelaskan ya. Jadi konteksnya ini. Kalau kamu bilang tadi Weda sama karya W.S. Renda, dia hanya sebagian kecil di sini. Yang kecil. Ya. Itu pun masih bagian dari bahasa, belum masuk tata bahasa, ya, sorop nahunya. Ya. Belum lagi nanti apa? Tentang hurufnya gimana, diksinya gimana, narasinya bagaimana. Masih dalam lingkup ini yang kamu bilang sastra tadi itu. Oke. Ini sudah lebih 12 menit ya. Mohon dipersori ya kalau terlalu panjang. Jadi itu Kang Mas Luki Adam ya. Besok aku tinggal menjelaskan sekali lagi kepada kamu. Kalau memang Al-Quran itu absolut, benar kenapa banyak tafsir ya. Jadi setelah itu tuntas hutangku ya. Ini seri keberapa, Le? Seri kedua ya. Ini seri kedua ini. Sorry. Ini seri kedua ya. Besok seri ketiga kita menjelaskan tentang kenapa banyak tafsir gitu ya. Oke, untuk Sam Luki Adam itu semampu aku menjelaskannya. Mungkin kamu juga kalau masih kurang puas bisa tanya kepada, kan banyak itu grup YouTube itu, kamu cari lagi ya. Kan aku juga punya keterbatasan, mungkin ini kurang memuaskan kamu. Tapi kalau menurutku, kalau otakmu terbuka ya sudah, puas. Dimana lagi masalahnya? Ya. Tapi kalaupun masih belum puas, aku persilakan cari informasi lain. Karena kajian di YouTube itu kan banyak ya. Monggo saja, aku nggak pernah mengikat kamu, menjebak kamu supaya kamu bersahadat. Enggak, aku ingin sahadat itu kamu lakukan dengan tulus ikhlas. Karena kamu telah mendapatkan pencerahan kebenaran yang hakiki, yaitu Islam ya. Sekarang silahkan direnungkan ya. Sudah aku jawab konteksnya apa nih, 1, 2, 3. Dan insya Allah besok yang aku jawab adalah kenapa harus banyak tafsir. Oke, di sini dulu ya. Aku hanya bisa menjelaskan dan mendoakan semoga hatimu terbuka untuk menerima kebenaran dari Islam. Begitu juga teman-teman semuanya, kita doakan ya. Semoga Mas Luki Adam ya terbuka hatinya untuk menerima Islam, dan nanti kalau misalkan itu terjadi tentunya sebuah kebahagiaan bagi kita ya. Ada saudara kita yang telah mendapatkan pencerahan Islam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga sholatmu, jaga Islam, jaga imanmu yang kamu bingkai dalam hati, dalam sebuah keindahan setelah melalui proses pengembangan rasional ya.
Tetapi jangan lupa tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain. Mereka tetaplah saudara kita. Berikutnya semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya. Terima salam dari aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.